Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang sangat saya banggakan, semoga kita semua senantiasa Allah limpahkan rahmah dan karunia-Nya. Amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang diambil dari materi PPKN kelas 9 bab 4 bagian C sub 3. Mari kita simak bersama-sama, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman yang sangat saya banggakan, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Sedangkan konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Teman-teman yang sangat saya banggakan, berdasarkan jenisnya, terdapat 1. Konflik antar suku. 2. Konflik antar agama. 3. Konflik antar ras. 4. Konflik antar golongan. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu
memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Teman-teman yang sangat saya banggakan, konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme memiliki arti perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Teman-teman yang sangat saya banggakan, konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat.
Konflik juga memiliki akibat yang negatif, seperti misalnya 1. Perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. 4. Perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik, misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Terima kasih saya haturkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.